Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Sinunang Huta Barat dari kelas 2A Program Studi D3 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan keperluan simulasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum sistem microcontroller. Langsung saja untuk langkah percobaan A, kita disuruh untuk menyalin gambar 1.7 pada Proteus untuk keperluan simulasi. Nah, gambarnya seperti berikut. Kemudian setelah kita menyalin pada Proteus, langkah selanjutnya adalah membuat program dengan menggunakan Atmel Studio sesuai dengan ketentuan, di mana ketentuan yang ada adalah dari PD0 sampai dengan PD3 LED dalam keadaan off, sedangkan dari PD4 sampai dengan PD7 LED dalam keadaan on. Nah, teman-teman, ini merupakan hasil yang saya buat terkait dengan langkah percobaan yang A. Jadi pada aplikasi Proteus ini saya menggunakan Atmega 16, kemudian LED yang berwarna hijau, serta resistor dengan besar 220 ohm. Sesudah itu, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pada laporan praktikum, maka kita disuruh untuk membuat program sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Nah, berikut adalah programnya, kemudian kita build solution. Nah, setelah sukses, kita akan ke aplikasi Proteus kembali. Baik, pada aplikasi Proteus kita akan simulasikan terkait dengan hal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada untuk hal ini, langkah pertama adalah kita klik 2 kali, kemudian kita search filenya, kita ambil yang dalam bentuk hexa. Oke, setelah itu kita simulasikan. Ya, terlihat hasilnya sesuai dengan yang ditentukan pada laporan praktikum, di mana untuk PD0 sampai dengan PD3 keadaan LED dalam keadaan off, sedangkan untuk PD4 sampai dengan PD7 LED dalam keadaan on. Berarti percobaan ini, hasil simulasi ini berhasil karena sesuai dengan yang sudah ditentukan pada laporan praktikum. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya adalah merubah gambar 1.7 menjadi 1.8 seperti berikut. Tetapi untuk program dan ketentuan LED yang dijalankan masih sama seperti yang sebelumnya, di mana dari port 0 sampai dengan port 3 LED dalam keadaan off, sedangkan port 4 sampai dengan port 7 LED dalam keadaan on. Hanya saja pada gambar 1.8 atau LED aktif tinggi ini, yang dihubungkan ke port Atmega-nya adalah resistor, sedangkan LED-nya dihubungkan ke ground. Nah, berikut adalah tampilan pada aplikasi Proteus untuk gambar 1.8 pada percobaan A atau LED aktif tinggi. Untuk komponen yang digunakan pada percobaan ini masih sama, yaitu Atmega 16, LED yang berwarna hijau, dan resistor dengan besar 220 ohm. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya masih sama, yaitu kita disuruh untuk membuat program pada Atmel Studio dengan program yang sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu pada gambar 1.7, sehingga terlihat program seperti berikut. Setelah kita membuat program, kita build solution. Nah, setelah sukses seperti ini, maka kita kembali ke aplikasi Proteus. Nah, pada aplikasi Proteus kita akan mensimulasikan rangkaian yang telah kita buat dan program yang telah kita buat. Ya, untuk caranya kita klik 2 kali, kemudian kita search filenya, kemudian kita ambil yang dalam bentuk hexa. Oke. Nah, setelah itu kita simulasikan. Ya, dari hasil simulasi ini bisa kita lihat bahwa
Ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada laporan, di mana dari mulai LED yang terhubung pada port 0 sampai dengan port 3 itu dalam keadaan off, sedangkan pada port 4 sampai dengan port 7 LED dalam keadaan on atau menyala. Berarti hasil simulasi ini berhasil dan sesuai dengan laporan pada percobaan ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita ke langkah percobaan yang B dengan menggunakan gambar yang sama, yaitu gambar 1.7 dan 1.8. Kita untuk yang pertama diminta untuk menyertakan pada header file perintah include avr io.h dan include util delay.h. Kemudian kita diminta untuk membuat program dalam Atmel Studio. Nah, jika program dijalankan itu, maka LED pertama kali akan berada pada D1 dan berjalan bergeser menuju ke D8 dengan durasi delay 500 milisecond dan akan kembali lagi berulang ke D1 dan demikian seterusnya. Lakukan percobaan tersebut pada gambar 1.7 dan 1.8. Baik, kita langsung saja ke file Proteus. Nah, di aplikasi Proteus ini komponen yang digunakan masih sama, yaitu Atmega 16, LED yang berwarna hijau, dan resistor dengan besar 220 ohm. Maka setelah ini kita akan membuat program pada Atmel Studio. Kita membuat program sesuai dengan ketentuan yang tertera pada laporan. Nah, untuk yang pertama di in-main-nya DDRD 0 dikali FF ini berarti mengeset semua port D menjadi output. Kemudian di bagian while-nya port D ini tampilannya seperti ini dengan delay 500 ms atau setengah detik. Nah, tujuan ditulis while pada program ini untuk bertujuan agar saat fungsi selesai dijalankan, maka program akan menjalankan program yang pertama lagi. Baik, setelah ini kita build solution. Setelah seperti ini, kita kembali ke aplikasi Proteus. Di aplikasi Proteus kita akan mensimulasikan terkait dengan program yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita search filenya. Diambil dalam bentuk hexa. Kemudian terakhir kita simulasikan. Nah, jadi seperti yang kita lihat bersama bahwasanya jika program dijalankan, maka LED pertama kali akan berada pada D1 dan berjalan sampai ke D8 dengan durasi delaynya 500 ms dan akan kembali lagi ke D1 kemudian berulang seterusnya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan percobaan ini sesuai dengan yang telah ditentukan pada laporan percobaan dan simulasi ini dapat dinyatakan berhasil atau sukses. Nah, untuk yang terakhir adalah kita akan mencoba kembali pada gambar 1.8 atau LED aktif tinggi dengan menyertakan header filenya itu include vr io.h dan include util delay.h dengan perintah ataupun ketentuan yang sama seperti sebelumnya.
Kemudian kita akan ke Atmel Studio. Setelah itu kita masuk ke Atmel Studio 7, kemudian kita membuat program dengan ketentuan yang sama. Di mana pada header file perintah include-nya itu avi.io.h dan include util delay.h. Kemudian setelah itu di sini menggunakan ddrc, fungsinya masih sama, di mana untuk mengeset semua port C menjadi output. Setelah itu ada delay sebesar 500 milisecond. Sebenarnya sama seperti gambar 1.7 tadi, tapi hanya saja di gambar 1.8 ini merupakan kebalikannya. Jadi LED diberi logika 1 pada port 7, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian setelah ini kita build solution. Setelah itu kita kembali ke aplikasi Proteus. Ya, jadi ini merupakan tampilan di aplikasi Proteus. Jadi untuk komponen yang digunakan masih sama. Kemudian kita akan mensimulasikan dari rangkaian ini. Caranya masih sama, 2 kali. Kemudian kita cari filenya. Kita ambil yang dalam bentuk hexa. Dan oke. Nah, kemudian kita simulasikan. Ya, jadi bisa kita lihat pada simulasi ini, LED pertama kali akan menyala berada pada D1 dan berjalan bergeser sampai ke D8 dengan durasi delay 500 milisecond dan akan berulang kembali ke D1 dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan untuk percobaan ini hasil simulasi berhasil. Ya, jadi dari percobaan hasil simulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuat DDR sebagai output dengan memberi logika 1 melalui fungsi DDR sama dengan 0 dikali FF untuk LED aktif rendah. Kemudian LED akan menyala pada saat port diberi logika 0, dan untuk LED aktif tinggi LED akan menyala pada saat port keberapa itu diberi logika 1. Kemudian untuk membuat LED menyala secara bergantian diberikan fungsi delay dalam milisecond, dan di setiap program itu jika dituliskan pada kolom while 1, maka program akan dijalankan terus-menerus sampai nantinya diberhentikan. Sekian hasil simulasi yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sekian dan terima kasih.